Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait siaran pers terbaru ya dari BKN, yang kemungkinan besar ini akan menjadi salah satu penentu utama apakah Bapak Ibu honorer akan masuk ke dalam database BKN di tahun 2022 atau tidak ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah imbas ya dari salah satu siaran pers terbaru dari BKN bernomor 021 ya, rilis BKN 10 2022, yang mana di sini dikatakan bahwasanya BKN meminta PPK instansi validasi ulang data 152.803 non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan. Jadi misalkan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan Bapak Ibu ya, maka pupuslah harapan kita untuk masuk di pendataan non ASN di tahun 2022. Makanya judul video ini mengatakan seperti itu. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda Bapak Ibu ya di salah satu media elektronik ya, di gpnn.com ya. Di sini dikatakan inilah ratusan jenis jabatan tak sesuai aturan pendataan non ASN. 152 honorer, 152.000 honorer. Wow, ya banyak sekali Bapak Ibu ya. Inilah ratusan jenis jabatan tidak sesuai aturan pendataan non ASN. Oh, nasib 152.000 honorer. Di sini dikatakan Badan Kepegawaian Negara BKN mencatat terdapat 152.803 ya Bapak Ibu ya, data non ASN sejumlah jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya yang tidak sesuai dengan Surat Menteri Pan-RB nomor B185 MSM 0203 2022 dan B1511 MSM 0100 2022. Angka tersebut berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan tenaga non ASN tahap prafinalisasi per 7 Oktober 2022. Jadi kemarin ya baru-baru ada pengumuman ya terkait tahap prafinalisasi. Nah, oleh karena itu setelah muncul pengumuman tahap prafinalisasi, tiba-tiba ada siaran pers ya dari BKN yang membuat honorer gempar Bapak Ibu ya, karena akan ada banyak ya honorer yang kemungkinan tidak bisa masuk di dalam pendataan non ASN di tahun 2022 karena tidak sesuai dengan ketentuan pendataan dari Kemenpan RB. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lanjutkan sedikit. Dikutip dari situs resmi BKN, lembaga yang dipimpin Bima Haryawibisana itu meminta para pejabat pembina kepegawaian, PPK, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB tertanggal 7 Oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non ASN. Jadi setelah keluar surat dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, maka BKN langsung melakukan siaran pers Bapak Ibu ya, siaran pers, dan meminta PPK instansi validasi ulang data 152.803 non ASN yang tidak sesuai ketentuan pendataan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu masuk dalam salah satu data yaitu 152.803 yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan, maka pupuslah harapan Bapak Ibu untuk lolos masuk dalam database pendataan BKN tahun 2022. Tetapi apabila misalkan Bapak Ibu tidak termasuk dalam data yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan, maka aman Bapak Ibu ya, aman. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini dikatakan permintaan tersebut disampaikan BKN kepada PPK instansi melalui surat BKN nomor 3302 BSI 0101 SDK 2022
tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kepada pejabat pembina kepegawaian, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali atas nama pegawai yang jabatannya tidak sesuai tersebut. Nah, makanya Bapak Ibu siap-siap saja ya, akan ada verifikasi kembali dan validasi dari masing-masing instansi. Karena itu merujuk dari sini Bapak Ibu ya, merujuk dari siaran pers BKN bernomor 021 rilis BKN 10/2022 Jakarta 9 Oktober 2022. Di sini BKN meminta PPK instansi validasi ulang data 152.803 non-ASN yang tidak sesuai ketentuan pendataan. Jadi nantinya setiap PPK instansi itu akan melakukan validasi ulang data 152.803 non-ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan. Dan apabila ada ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan, maka kemungkinan besar itu tidak bisa masuk pendataan non-ASN di tahun 2022. Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada PPK atau instansi yang sudah melakukan validasi ulang? Sudah ada Bapak Ibu ya. Itu langsung kita kunjungi dulu websitenya BKD Jatim. Jadi Bapak Ibu masing-masing kunjungi juga masing-masing BKD-nya ya di masing-masing instansi. Ini sampel admin berikan BKD Jatim ya. Ini sudah melakukan verifikasi Bapak Ibu ya. Nah, sudah melakukan verifikasi. Di sini kita buka ya. Artinya belum melakukan verifikasi tetapi sudah mengumumkan tindak lanjutnya di portal resmi mereka. Di sini kita bisa lihat ya, di sini dikatakan per tanggal 12 Oktober tahun 2022, di sini dikatakan jenis jabatan yang tidak sesuai ketentuan pada pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada surat edarannya juga. Ya, jadi di sini langsung ditindaklanjuti oleh BKD Provinsi Jawa Timur ya, menindaklanjuti. Di sini langsung dikatakan, diumumkan ya dari BKD Jawa Timur, jenis jabatan yang tidak diperbolehkan mengikuti pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi ke-20 jabatan ini yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan. Jika Bapak Ibu memiliki salah satu jabatan ini, maka itu menyulitkan Bapak Ibu untuk masuk di database Bapak Ibu dan kemungkinan gagal untuk tahun 2022 ini. Jadi nama jabatan yang tidak diperbolehkan mengikuti pendataan adalah penjaga kantor, pramu kantor, pramu laboratorium, pramu saji, pramu asrama, tenaga tukang kebun, tenaga tukang sapu cleaning service, petugas pengamanan, security, pramu kantor, caraka dan keamanan, pramu kebun, pramu pimpinan, pramu kantor dan caraka, pramu kantor dan cleaning service, kamdal keamanan dalam, penjaga gedung dan taman sekolah, petugas dan penjaga kantor, pramu sekolah dan tukang cuci. Seperti itu ya. Jadi siap-siap saja ya. Jadi ini untuk sampel di BKD Jatim. Bapak Ibu silakan masing-masing cek di BKD-nya, di website BKD-nya. Mudah-mudahan sudah ada ya, tapi kemungkinan masih banyak BKD yang belum Bapak Ibu ya. Karena siaran pers ini memang baru-baru keluar ya. Itu keluar tertanggal 9 Oktober 2022 ya. Jadi baru sekitar 4 harian ya. Nah, kita coba cek di salah satu BKD juga Bapak Ibu ya. BKD Sulsel ya, kita coba cek di BKD Sulsel. BKD Sulawesi Provinsi. Ini adalah portalnya. Nah, di sini kita lihat ya. Ada di sini tertulis pengumuman daftar nominatif pegawai tenaga non-ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya. Nah, jadi kita coba cek. Nah, di sini menindaklanjuti. Ini data lama ini Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan data verifikasi ulang ya. Nah, jadi ini bukan data verifikasi ulang. Nah, di sini kita lihat ya, kita klik di sini. Ya, di sini sudah pengumuman untuk uji publik ya pendataan non-ASN untuk Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi belum ada yang sama dengan yang ada di BKD Jatim, belum ada di BKD Sulawesi Selatan. Jadi jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada pendataan tenaga non-ASN. Jadi tidak semua BKD langsung mengumumkan Bapak Ibu ya. Jadi cek saja secara berkala website BKD masing-masing. Nah,
karena ini akan menjadi salah satu penentu ya Bapak Ibu masuk di database BKN atau tidak. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.